ini Ustadz berguru nggak? Punya guru nggak? Saya? Ya. Ada saya guru. Punya guru. Nah, kenapa nggak langsung ikut Nabi? Kenapa lewat guru Ustadz? Katanya nggak boleh ngikut-ngikut. Wali Songo, guru-guru itu harus karena Nabi. Guru saya murni mengikuti Rasulullah SAW. Nggak punya guru lagi, gurunya Ustadz. Gimana? Guru saya ini orang yang gurunya langsung berguru dengan baginda Rasulullah SAW. Masya Allah. Madhab apa? Imam Syafi'i, Imam Maliki, Imam Kan Hambali. seperti saya bilang tadi, 4 mazhab itu nggak ada jaminan. Iya, tapi Apa kan apa ada jaminannya? apa Ustadz ada jaminannya? Ustadz apa ada jaminannya? Saya kan ikut guru saya. Guru Ustadz apa ada jaminannya? Gak usah lah berdebat. Assalamualaikum. Bukan berdebat. Gak lagi belajar. Ngajarin belajar. Oh ada. Masya Allah. Woi, perubahan. Pak Ujang. Masya Allah. Kiai besar mah. Assalamualaikum. Masya Allah. Dari Pak Ustadz ya? Ada gurunya. Guru. Masya Allah, perubahan Bapak Ujang. Masya Allah. Pak Guru. Masya Allah. Ya. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Masya Allah, ini nyeronong duduk aja, maaf meh. Masya Allah. Sehat ya? Alhamdulillah. Masya Allah. Alhamdulillah, ini Gimana ini? silaturahim lagi dah Allah. Wah, senang saya. Perubahannya luar biasa. Alhamdulillah. Tengok kemarin bagaimana sih Pak? Waktu Gondrong. dia Ya? pertama kesini. Heeh. Apa yang udah dihijrahkan? Ya kan yang kita ketahui kan dari kiai itu udah ya mungkin sekarang ya mungkin udah punya guru jadi udah langsung dibimbing gitu. Iya. Ini contoh Nabi. Tinggal janggutnya yang dipanjangkan. Oh harus panjang ya, sunnah ya. Jadi gini, Ustadz Alwi ya kalau kami manggil ya. Gini Ustadz, jadi kan kemarin kan Pak Ustadz nyuruh kita belajar nih di sini Iya, kan. iya. Jadi kami kan pengen tahu ini yang apa yang kita pelajarin kemarin ini, pengen kita tahu apa sih yang menjadi suatu kesalahan daripada Iya. kita gitu kan. Kami tuh pengen tahu yang jelas sirat apa yang mau dikatakan. Ya intinya silaturahmi Pak Ustadz. Iya. Silaturahmi itu bagus. Bagus, ya alhamdulillah. Perintah Allah. Terus ya saya pengen tahu juga apa yang kemarin kan Pak Ustadz nawarin saya untuk belajar. Iya. Nah itu pelajaran itu apa yang mau dipelajarkan itu Ustadz? Ya memang kita harus belajar Ya. agar ibadah kita tidak salah. Hmm. Agar kita ini beribadah sesuai dengan apa yang diinginkan oleh Nabi. Masya Allah. Gitu ya. Seperti Pak Ujang. Dulu dia murid saya, sekarang murid saya lagi, saya bimbing dia. Masya Allah. Dulu murid kesesatan ya. Sekarang murid hijrah. Hijrah. Untuk tobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Masya Allah. Tapi ini Pak Ustadz, saya tuh sebelumnya ini mau tanya ya Pak Ustadz. Boleh. Kalau kata-kata saya agak menyolok, maaf Pak Ustadz, saya nggak bisa apa-apa. Jadi Pak Ustadz ini kemarin kan ada yang namanya itu apa? Nggak percaya Wali Songo gitu ya Pak Ustadz. Sedangkan kan itu benar nyata adanya. Beliau itu adalah orang-orang yang mengislamkan atau membawa Islam ke apa? Ke negeri ini Indonesia itu Ustadz. Kok seperti itu Ustadz menafikan dengan keadaannya? Ya kalaupun katanya mereka itu membawa Islam ke sini, Betul? katanya ini kan, Ya, kita nggak tahu kebenarannya kan, ya. katanya. Tapi sebenarnya agama Islam itu dibawa oleh para sahabat. Dibawa oleh para Iya. sahabat. Karena sahabatlah yang bawa agama. Sahabat Nabi. Nabi. Gitu ya. Terus gini Pak Ustadz. Terus yang saya ikuti itu, kalau saya ngikuti Wali Songo ini salah atau enggak? Ya jelas salah lah. Kita kan mesti ikut Nabi Muhammad SAW. Ya betul. Tapi kan sebelum kita mengikuti Nabi harus ada sebabnya, harus ada rantaiannya gitu. Kita Nabi, sahabat mengikuti Nabi, terus tabiin mengikuti sahabat, atba tabiin mengikuti tabiin. Nah, Iya benar. terus kita mengikuti mereka Ustaz. Kita mengikuti salafus soleh. Salafus saleh itu seperti Ya, yang mengikuti Nabi Muhammad SAW. ya, betul betul. Dan apakah agama kurang sempurna sehingga kita mengikuti yang lain?
Yang kita ikuti ini siapa? Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Iya. Kan ini Wali Songo aja mengikuti Nabi Muhammad, Ustaz. Ya, kalaupun dia mengikuti Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, kita nggak boleh langsung harus benar-benar murni mengikuti baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Harus jelas. Gitu Hari ya, ini kan banyak amalan-amalan yang dibuat tidak dicontohkan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Seperti apa itu, Ustaz? Banyak. Kamu punya tasbih? Ada tasbih. Ada. Ini tasbih Ustaz. Apakah Nabi berzikir dengan tasbih? Coba. Nabi mengajarkan berzikir dengan tangan, dengan jari-jari. Nanti ini akan menjadi saksi di akhirat. Kalau cari guru Iya, Ustaz. yang benar, Betul. jangan sampai kita tersesat. Nah, cari guru yang benar, sehingga kita bisa sampai kepada baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Berarti apa yang diajarkan seperti ini kan kalau dibilang ini menurut antum Ustaz gimana? Sunnah atau Menambah, sesat atau ia menambah sesuatu yang tidak dilakukan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini namanya menambah. berarti tidak baik? Tidak ada contoh. Kalau tidak ada contoh berarti, Sesat. nah, jauh sendiri kan? Bukannya gini, Ustaz. Jadi sesuatu yang menunjukkan kepada kebaikan itu baik, Ustaz. Contoh kita memegang tasbih agar kita ingat kepada yang namanya Itu kan baik menurut antum. iya. Terus Kita ini harus pandangan bukan baik menurut antum, menurut sepulan-sepulan, tapi menurut Allah dan Rasulnya. Oke, Ustaz. Jadi kita nggak bisa sampai ke Allah dan Rasulnya tanpa guru. Nah, ini Ustaz berguru nggak? Punya guru nggak? Saya, Ya, ada saya guru. punya guru. Nah, kenapa nggak langsung ikut Nabi? Kenapa lewat guru, Ustaz? Katanya nggak boleh ngikut-ngikut. Karena- Wali Songo guru-guru itu harus Karena Nabi. guru saya murni mengikuti Rasulullah SAW. Nggak punya guru lagi gurunya Ustaz. Gimana? Guru saya ini orang yang gurunya langsung berguru dengan baginda Rasulullah SAW. Masya Allah. Bisa. Masya Allah. Jadi kita jangan mengada-adakan. Nggak boleh Ustaz ya. Jangan mengada-adakan. Terus menurut Ustaz teroris itu gimana Ustaz? Teroris itu tidak dicontohkan oleh Nabi SAW. Tidak dicontohkan ya. Karena Nabi mengajarkan kita ini untuk mahabbah, kasih sayang pada seluruh manusia. Berarti tidak boleh ya teroris Tidak boleh. itu sesat itu jelas ya. Jelas. Jadi gini, Ustaz. Kan kita itu yang saya tahu itu kita kalau harus belajar itu harus tahu ya. Ini madhab apa gitu, Ustaz. Ini Ustaz ini madhabnya apa? Langsung Al-Quran dan hadis. Oh langsung Ustaz. Kenapa mesti bermazhab? Ini saya mau tanya ini Ustaz ya. Misalkan kita mau perbaiki motor itu Ustaz kemana Ustaz larinya? Ya ke bengkel lah. Kalau kita belajar ilmu itu kemana dulu Ustaz? Apa langsung ke buku panduan atau perlu ada yang menjelaskan atau gimana itu Ustaz? Jadi perkara dunia tidak sama dengan perkara agama. Iya. Tapi kita itu memang agama itu bukan di otak-otak kita. Cuma kalau dilogiskan bisa aja, Ustaz. Nah, Agama jangan pakai otak. jangan. Jangan. Kenapa, Ustaz? Agama itu bukan pakai otak. Agama itu pakai iman. Oh gitu ya Ustaz ya. Ketika sesuatu itu perintah Allah dibuat oleh Nabi, itu kita ikuti. Ikuti. Nah, kita nggak tahu dengan pelajaran Nabi, Ustaz. Kalau tanpa guru, tanpa madhab ini, Ustaz. Makanya saya mengikuti madhab sebenarnya mengikuti Nabi. Gimana, Ustaz? Kan kita menerjemahkan langsung Al-Quran dan hadis nggak bisa. Tapi ada orang-orang yang Allah berikan pemahaman, otaknya cerdas untuk menafsirkan Al-Quran. Sekarang ini kan Iya, Ustaz. Al-Quran udah ada terjemahnya. Itu kan berarti kalau Ustaz pakai terjemah, berarti Ustaz juga bermadhab sama orang yang menerjemahkan itu dong. Lalu kitab-kitab pun sudah banyak sekarang. Udah banyak. Berarti Ustaz ini Kenapa lagi kita harus mengikuti mereka? Bermazhab. Apa ada jaminan mereka? Yang ada jaminan siapa? Nabi Rasulullah. Muhammad SAW. Iya. Nah, berarti kita itu harus ngikutin Nabi dengan cara langsung ke Nabi gitu, Ustaz. Iya, cara ke Nabi. Terus kita bingung Nabi nggak ada, Ustaz. Kan ada salafus soleh. Oh, berarti saya harus ikut ke Harus ikut mereka. nggak boleh ikut ini madhab satu madhab yang empat itu. Nggak boleh satu mazhab yang empat itu. Nah, Terus terus ikut dengan yang satu ini. nah sedangkan kita ini, Ustaz kan suka sholat ya. Suka sholat ya. Nah,
salat ini kan dengan caranya dengan apa Ustaz? Apa dengan hadis apa dengan Al-Qur'an kita bisa benar salat itu Ustaz? Ya dua-duanya, Al-Quran dan hadis. Apa ada yang menjelaskan tentang salat itu berapa, terus caranya gimana dalam Al-Qur'an? Kamu itu baru anak kemarin sore. Ya? Kemarin sore sudah. Jadi gini Ustaz. Ustaz, yang saya tahu itu kita itu belajar salat itu dengan fikih. Kamu mesti banyak dulu belajar. Ustaz ini menerima nggak dengan adanya ilmu fikih? Apa cuma hadis dan Al-Qur'an aja? Al-Quran hadis Fikih nggak? saya pegang. Bang fikih bang. Jadi kita di sini nggak bakal bisa nemuan Nggak bisa. Habis titik akhir. bagusnya kamu tuh berguru dengan saya. Oh, harus berguru sama Ustaz. Terus Ustadz, ini menurut antum nih saya mau pertanyakan juga nih ya kan, mumpung ya kan, mumpung. Jadi kayak dulu sebetulnya Ustadz kan dukun, obat. Apakah langsung ada yang nobatin atau tanpa guru kan nggak mungkin. Antum mengatakan YouTube, nggak yakin saya Ustadz kalau cuma di YouTube. Tentu ada orang yang menasehati. Dan tadi Ustadz mengatakan ada guru kan. Nah, Saya itu kan sebetulnya nggak masalah sih Ustadz mau Ya. Ustadz kayak mana itu kan saya nggak peduli lah. Tapi Ustadz menyesatkan kami itu, wah, saya nggak suka Ustadz karena kan Ya, kita harus toleransi Ustadz. Toleransi itu untuk urusan dunia. Kalau untuk urusan agama tidak ada toleransi. bukannya gini Ustaz, kan agama itulah yang mengatur dunia. Kalau di dunia tanpa agama mau jadi apa? Ya, Justru memang- agama itu memang digunakan itu. untuk Namun ada aturan-aturan ya. yang memang harus mengikuti Nabi Muhammad SAW. Ya memang benar. Memang benar. Cuma kita mengikuti Nabi itu kan pelantaraan madhab, dan madhab inilah yang menyampaikan kita kepada Ya, Nabi Muhammad. kalau antum mau ke sana silakan. Ya, tapi kemarin Ustaz menyalahkan saya. Harus kembali kepada Quran dan hadis. Iya, kembali kepada Al-Quran hadis. Sedangkan saya bukan lagi kembali Ustaz. Kan kalau kecap kembali itu berarti udah keluar kembali lagi. Sedangkan saya nggak kemana-mana, di situ terus. Sore antum tuh. Anak kemarin sore antum tuh. Karena belajar agama ini harus benar-benar. Karena perkaranya kalau salah fatal nanti. Alhamdulillah, Pak Ujang dapat guru yang benar. Tapi kan tanpa ada yang nobatin kan nggak mungkin kesini Ustadz. Kira-kira. Coba dulu, rambutnya gondrong, ya kan? Nah sekarang jumpakan saya dengan yang nobatkan murid Kiai saya itu. di Pak Ujang. Kemarin Bila perlu dia sekalian belajar dengan saya. Kiai yang nobatin dia perlu belajar Iya, sama belajar. Ustadz. Masya Allah. Jadi gini Ustadz, mohon maaf ya. Kan tasbih ini yang jelas tidak ada ya, Iya. diajarkan Rasulullah, namun ditambah itu sesat. Terus satu hal lagi Ustadz, maaf kayak yang nobatinnya kemarin itu kan saya kan nggak ikut, tapi antum ikut ya. Ikut bang. Nah yang nobatin beliau ini kan ya kiai, terus beliau juga sama pakai jubah juga ya Pakai kan, jubah, pakai sunnah udang. juga ditegakkan ya, Betul. yang diajarkan Rasulullah juga. Namun beliau memiliki katakanlah ilmu al-hikmah sampai bentak itu, sampai apa yang dirasakan kemarin? Waduh, sakit-sakit badan saya. Sakti dia, Apalagi itu ilmu. ilmu agama yang diberikan Allah, karomah lah katakan demikian. Nggak ada itu. Ya. Terus itu ilmu apa Ustaz? Hah? Itu Ilmu apa? gimana? Nggak ada itu. Nggak ada. Ilmu itu sesuatu yang bisa membuat kita takut dengan Allah. Terus kemarin ini Ustaz kan dukun gimana Ustaz? Nah, Apalagi dukun. Ustadz kemarin kan dukun. Ya makanya saya bertobat. Karena itu semua perbuatan dosa. Itu perbuatan musyrik. Apalagi ada ilmu-ilmu. Jangan-jangan nanti menyekutukan Allah. Oh gitu ya. Jadi kayak siapa sunan-sunan ya kayak gitu Iya, ya. Sunan Itu Kalijaga. gimana? Memiliki karomah? Saya tidak sependapat. Tidak sependapat. Jadi bingung bang gimana juga. Antum nggak ada perlu dibahas lagi gitu. Ya banyak, contohnya ya seperti tadi madhab juga kan nggak paham kita bang. Oh iya. Kan kita katanya harus kepada Nabi dan Rasul ya Ustaz ya. Iya. Tapi kan nggak mungkin kita kepada Nabi, kepada Rasul Nabi Muhammad tanpa guru kita, gurunya lagi sampai 11 sahabat. Kalau nggak ada runtutannya kita gimana? Masa langsung ke Nabi. Dan memang ada hadis-hadis tentang kitab-kitab tentang hadis. Tapi kan kita nggak bisa langsung menerjemahkan itu. Walaupun ada terjemahnya, berarti kita berguru kepada orang yang menerjemahkan itu. Contoh Ustadz nih, mengambil katanya terjemah Al-Quran. Berarti Ustadz itu berguru kepada orang yang menerjemahkan Al-Quran tersebut. Nah, kenapa nggak langsung ke Al-Qurannya?
malah ke terjemahnya. Itu kan Al-Quran itu kan ahli bahasa. Terjemah itu ahli bahasa. Kan? Itu kan dari bahasa Arab diterjemahkan ke bahasa Indonesia. Nah, kita ikuti itu. Nah, sedangkan para madhab ini lebih hebat untuk menerjemahkan dengan tafsir-tafsirnya. Ini diterjemahkan ke bahasa Indonesia. Itu kan nggak boleh juga, Ustaz. Nggak boleh Quran. Saya bilang nggak boleh. Ya, karena di dalam Al-Quran itu ada yang namanya ilmu ma'ani bayan mantek. Nah, di situ, Ustaz. Kalau dioper ke bahasa Indonesia itu akan hilang sastra Arabnya. Ustaz paham nggak sastra Arab? Kan di situ dalam Al-Quran itu ada nakiroh ma'rifat dalam segi lapannya, Ustaz. Kalau dioper ke bahasa Indonesia itu nggak boleh karena akan menghilangkan sastra bahasa Arab. Itu kata kamu. Bukan kata saya, tapi pengetahuan saya mengatakan itu. Dan itu terbukti. Makanya disitulah kemuliaannya Al-Quran. Pokoknya enggak. Kalau bahasa Inggris di Indonesia Pokoknya enggak. Selagi salah tetap salah. Terus cincin itu gimana, Ustaz? Cincin ini kan gak ada hubungan dengan syariat. Ini kan cuma perhiasan. Kecuali saya pakai cincin emas baru gak boleh. Kamu mau buat? Oh iya, maaf, Ustaz. Ya, namanya kita kan supaya kalau Ustadz bisa memberikan pemahaman kami kan mana tahu kami bisa mempertimbangkan sebetulnya itu. Nah terus Ustadz kan ini kan tidak boleh. Terus kalau kayak sunan-sunan tadi juga tidak percaya adanya karomah. Terus kalau kita menggunakan maaf ya kayak seperti pusaka gitu. Astagfirullahaladzim. Istighfar kan? Istighfar. Itu barang-barang kemusyrikan itu. Nggak boleh Ustaz ya. Nah sekarang itu cincin kan nggak ada hubungan, saya nggak ada kepercayaan sama cincin ini. Jadi hanya sebagai perhiasan tangan, apakah salah? Terus kalau itu seperti apa namanya itu ya kayak kita Palembang mempunyai pusaka atau bukan ya katakan pusaka itu kan keris, katakanlah ini sesuatu hal yang menjadi adat budaya, menjadikan itu ciri khas. Jadi adat budaya itu jangan dijadikan agama. Jangan dijadikan agama. Yang betul itu membudayakan agama. Bukan budaya dijadikan agama. Inilah banyak hari ini. Banyak hari ini orang akhirnya sesat. Karena membudayakan agama. Harusnya sampean-sampean ini bersyukur. Pak Ujang udah seperti itu. Ya. Apa tidak lihat perubahannya? Saya senang perubahannya. Tapi kan tanpa karomah dari kiai itu nggak mungkin Bapak Ujang pasti masih keras. Gimana? Soalnya ini tobatnya itu bukan dengan kata-kata, tapi dengan sesuatu al-hikmahnya, ilmunya. Nggak percaya? Nggak percaya. Karena dia ini membukakan hatinya adalah Allah. Berarti orang yang memiliki ilmu itu sesat sudah. Apalagi dia meyakininya. Allah. Ya kita. Jadi masih mau? Hah? Berdebat lagi masih mau? Bukannya masih mau, tapi Ustadz maaf ini Ustadz ini nggak logis. Nggak, saya ngikut. Agama ini bukan pakai ini. Iya, tapi cara gini Ustadz, kita harus ngambil hadis dan Quran lewat Ustadz. Nah, kalau lewat Ustadz boleh, kenapa lewat yang lain nggak boleh? Lewat madhab Syafi'i, madhab apa? Imam Syafi'i, Imam Maliki, Imam Hambali. Kan seperti saya bilang tadi, 4 mazhab itu nggak ada jaminan. Iya, tapi apa ada jaminannya? Apa Ustadz ada jaminannya? Ustadz apa ada jaminannya? Saya kan ikut guru saya. Guru Ustadz apa ada jaminannya? Gak usahlah berdebat. Bukan berdebat sebenarnya ya. Kita ini mencari yang namanya kebenaran lah ya, bukan kita. Saya berada di jalan yang benar. Ya sih, kalau masalah logika itu nggak bisa ya? Nggak bisa. Jadi kalau ini kita pakai kayak kita Palembang pakai tanja itu untuk dikaitkan dengan apa namanya itu belangkon gitu. Itu kan adat untuk adat. Nabi kan pakai ini. Oh gitu ya. Apakah kurang yang dicontohkan Nabi? Ya, sehingga buat amal yang ada dicontohkan oleh Nabi SAW. Gimana, jelas? Belum, Ustaz. Kenapa Ustaz rumahnya bagus? Nabi katanya nggak bagus gini, Ustaz. Ini kan nggak ada hubungannya. Apa ada hubungannya rumah bagus sama? Ya jelas kan kita Ustaz harus mengikuti Nabi katanya tadi. Ya kalau mengikuti Nabi,
Kalau secara urusan dunia, Boleh gitu Ustaz. kalau urusan akhirat, ketika ikut contoh Nabi, Itu namanya Pak Ujang setengah diajarkan apa aja Ustaz. tadi hari ini Pak Ustaz? saya ajarkan sholat, Sudah saja salat. Ngaji. saya Ngaji juga. ngaji. Terbukanya hati saya. Oh terbuka ada ya. Alhamdulillah. Terus kalau kayak kan misalkan ini ada orang meninggal nih Ustaz, maaf ya kita itu ya. Itu kan kalau kita Kita kan pakai kirim- tahlil gitu ya. kirim apa Fatihah. Itu Ya. apa? Untuk apa? Enggak boleh itu ya. Untuk apa? Kan semua amalnya udah putus, Oh gitu ya. udah putus. Tinggal dia perkara akhirat, amal udah putus. Pokoknya biar jangan salah, kita harus benar-benar cari guru. Jadi intinya Bang, Ustadz ini nggak pakai fikih ya Ustadz ya, langsung hadis Quran gitu ya. Ustadz boleh nggak nanti saya misalkan kan pengen ada lagi loh Ustadz juga ya. Ustadz juga nanti saya ajak sini lah, Ajak ke sini. mungkin lebih Biar untuk bisa silaturahim kita- lah ya. Iya. Boleh lah untuk mungkin bisa jadi kita berguru ya kan, bisa jadi Boleh ajak ke sini. Ustadznya itu Jumpakan boleh dengan saya. gitu ya. Ya, tapi itu masalah sholat tadi Ustadz, Bang. Saya mau nanya sama Ustadz itu sholat Ustadz itu ngikutin siapa tadi? Ngikutin siapa? Bisa sholat itu ngikutin siapa? Ikuti Rasulullah sholat kita. Ngikutin Rasulullah. Kan perintahnya Pelantarannya siapa? Sahabat ya tadi ya katanya. sahabat. Terus sahabatnya? Ya sahabat kan melihat Rasulullah langsung. Apakah Berarti Ustadz ketemu sama sahabatnya? tanpa tabiin dan tabiatnya tuh. Ya memang saya nggak jumpa dengan sahabat. Tapi Tapi kan dari kitab-kitab hadis, kitab-kitab hadis. iya. Yang menjelaskan kitab hadis itu siapa? Pokoknya saya nggak mau berdepan. Oh gitu ya. Bukan gitu kan, kita mencari ini ya kan. Aduh bingung kan, kitab hadis itu Pokoknya ada kalau mau ada jelas, yang kalau kamu ini maaf Ustad, Mau kitab hadis jelas itu tuh kan kamu tuh jadi murid saya. ada kitab Bukhari kan ya, Bukhari Muslim kan, itu Bukhari Muslim juga ulama Ustad. Kita mengikuti ulama tersebut, nggak langsung mengikuti Nabi, tapi mengikuti Imam Bukhari dan Imam Muslim. Yang mana Imam Bukhari Muslim ini menyebarkan hadis-hadis sahih Ustad. Hadis ini adalah ya hadis Nabi. Kenapa Ustaz nggak langsung ke Nabi, padahal ini seakan-akan gini, kita berbuat kebaikan Ustaz nih, berbuat apa, kita diberi kebaikan oleh guru, oleh ibu kita, memberikan kita makan, memberikan kita susu, kita langsung berterima kasih sama Allah kan nggak bisa, walaupun kita ya Allah terima kasih, Udah. tapi harus sama ibu Ustaz, nggak langsung sama Allah, berarti Sekarang tuaan mana saya dengan kamu? gimana Ustaz? Tuaan mana saya dengan kamu? Ya, Tuan Ustadz lah. ya Oh, jelas. berarti itu main logika dong Ustadz kalau tua. Nggak bermain penjelasan yang sesuai dengan dijelaskan oleh saudara saya. Pokoknya ikut Al-Quran dan hadis titik. Memang kita ikut Ustaz, tapi dengan catatannya itu kita nggak bisa ngikuti langsung tanpa para ulamanya Ustaz, tanpa madhab ini. Pokoknya ikut Al-Quran hadis titik. Gak usah lagi diperpanjang. Oh, ya udahlah Ustadz. Jadi nggak boleh nih Ustadz ya? Gak boleh. Oh, gitu. Pakai apa jadi Ustadz? Pakai jari. Oh, pakai jari. Pakai jari. Nabi mencontohkan pakai Jari. jari. Nanti akan jadi Tapi saksi. kan kalau dipermudahkan gimana Ustadz supaya? Enggak, kalau jarinya kita kan nggak tahu ya orang itu ada kecelakaan atau Kecelakaan, hilang putus. gimana Ustaz? Ya kan tetap bisa. Walaupun dia di sini tetap bisa posisinya berapa. Enggak, kalau hilang ini Ustaz. hilang Ustadz. Misalkan kecelakaan putus. Bisa dengan jari kaki. Oh, dengan jari. Masa Dari kita kaki kita sampai 20. Jadi kalau lepas ini tangannya masih 15 kan. Saya ajarkan dengan Pak Masya Allah. Pak Ujang. Pak Ujang udah guruin kita, udah Masya Allah. Insyaallah. Jadi nanti bawa Ustadz sini boleh ya? Boleh bawa ke sini. Untuk pemahaman lagi ya. Apa-apa lah. Kan ini saya dokumentasikan untuk pribadi, nggak apa-apa. Boleh kalau dokumentasi itu pribadi. Nanti saya tayangkan, Iya. saya kasih tahu kawan-kawan. Biar orang tahu kan. Nah, biar orang tahu. Nah, jadi belajar agama itu harus yang betul. Harus yang betul. Harus yang betul. Jangan belajar di YouTube ya. Lu fatal nanti akibatnya. Oh maksudnya. Jangan bahaya dulu. Berarti Ustadz kemarin ngomong ada di YouTube, sekarang guru ya. Ya udahlah Ustadz. Ini Ustaz, Gimana lagi? kalau masalah
punya ini enggak apa alirannya apa Ustaz? Alirannya Ustaz apa ini- Ustaz? Maaf ya, maaf ini agak lancang. Lebih kemana gitu? Kenapa nanya aliran? Oh iya udah. Kenapa tanya aliran? Yang jelas saya bukan enggak kan teroris. saya kalau mau berguru itu harus jelas Ustaz, harus jelas. Kan Ustaz ini maaf ya kalau pemahamannya kalau kayak Wahabi itu Ustaz. Wahabi mungkin. Wahabi Salafi. Itu Ustaz golongan itu bukan? Saya ikuti salafus soleh. Mana ada pula Wahabi ngaku. Ya adalah Ustaz, ya hitung-hitung tadi mau menyampaikan kata istrinya. Ya. Alhamdulillah. Nanti kalau udah pasti pulang Alhamdulillah. jangan lama-lama katanya 2 minggu, seminggu aja. Biar makin lama makin bagus. Makin lama makin bagus. Tapi istrinya masa ditinggal Ustaz? Ya nanti setelah ilmunya banyak kita diajarkan sama istrinya. Kan butuh nafkah juga dari suami Ustaz. Gimana? Ya nanti saya kasih waktu lah untuk pulang nanti. Oh itu ada waktunya. Ya. Pokoknya nanti panggil temenmu. Yang Ustaz tadi. Ustaz tadi. Kalau kiai yang ininya Ya sekalian berjumpakan dengan Oh, saya. gitu ya? Iya. Berjumpakan dengan saya. Jadi jangan semakin banyak orang dalam kesesatan. sesat semua ya. Oh apa tuh itu bid'ah itu ya? Bid'ah. Bid'ah itu apa sih Rod? Ya, Bid'ah biar- itu sesuatu yang tidak dibuat oleh Nabi, dibuat oleh kita, menambah. Menambah bid'ah itu ya. Kan bid'ah itu ada banyak Ustaz. Bid'ah itu kan sesuatu yang baru. Bid'ah apa? Yang baru itu bid'ah Ustaz. Tapi semua yang baru itu kan ada yang baik, ada yang jelek Ustaz. Kata siapa? Ya kan ada bid'ah hasanah, ada Kata bid'ah. siapa ada bid'ah hasanah? Ya sesuai. Makanya semua yang bid'ah itu sesat. Berarti semua yang bid'ah ini sesat seperti Kan sudah saya bilang, untuk urusan keduniaan, Iya. ya boleh namanya kemajuan. Tapi untuk urusan agama, nggak bisa. Bisa. Ya. Cukup jelas? ya ini- Tapi ya kita kan masih punya itu kawan Ustaz. Ah, Mungkin ya. kan dia lebih ini coba. bisa memahamkan lah. Kalau kami kan masih bocah kemarin Masih sore. belajar, ya. Boleh? Boleh ya? Ya boleh. Kalau kesini saya senang. Dengan pintu terbuka, kami siap menerima. Iya, iya, Ustaz. Alhamdulillah ya. Jadi saya mau sholawat, nggak apa-apa Ustaz? Oh iya nggak boleh ya. Silakan sholawat, asal jangan pakai Sayyidina. Asal jangan pakai Sayyidina. Oh. Itu bukannya nggak ada Ustaz. Seperti langsung ngambil nama Muhammad. Ustaz, ini maaf Ustaz, namanya siapa Ustaz? Saya belum. Nama saya Kan Alwi. Alwi. Alwi tadi ya, benar ya. Iya. Nah, kalau ini kan mau dijadikan contoh ya, makanya saya nanya Jangan lagi. disamakan kita dengan Nabi Muhammad. Nabi Muhammad itu kan orang yang agung. Iya, tapi kan kalau Apakah kurang kemuliaannya hingga kita menambah-nambah? nah justru dengan kemuliaan tersebutlah kita ingin dengan penuh dengan memujinya. Orang biasa Apakah aja kita kurang dengan sanjung-sanjung. kita bersolawat tanpa Sayyidina, apakah kurang? Bukannya kurang dan enggak Ustaz, tapi para ulama kami membacakan dengan Sayyidina. Ya, itu ulama adalah adab Ustaz. Itu ulama kalian. Contohnya saya manggil Ustaz dengan nama Alwi sini. Apakah enak Ustaz dipanggil sama saya yang kecil ini manggil Alwi, enggak panggil Pak sini atau Tuan sini? Ya beda lah, beda. Bedanya apa Ustaz? Itu kan Nabi dengan kita beda lah. Kan kalau Nabi itu orang yang sudah mulia, nggak perlu lagi ditambah kemuliaan lagi. kita memuji presiden dengan kataan Jokowi. Nah, kita panggil Jokowi Ustaz. Tapi itu siapa yang akan hina kita? Kamu sama presiden nggak panggil Karena Bapak. itu kan perkara-perkara keduniaan kan. Ya contohnya Nabi Muhammad. Nabi Muhammad udah mulia. Kita dengan memujinya bukan menambahkan kemuliaan untuk Nabi Muhammad, tapi untuk kita Ustaz. Iya. Contohnya saya panggil kepada Ustaz ini, Ustaz, Udahlah. Nggak usah lagi diperpanjang. Bang, gimana Bang? Paham nggak Bang? Ya paham, cuma jadi- ya kalau bermain logika kan agama nggak bisa dilogika kan. Iyalah, gitu jangan aja pakai ya. logika. Udahlah, ngapain Jangan capek-capek ngomong nggak bisa dilogika. Ya Ustaz. udahlah. Panggil Ustaz Abdul Khair aja lah. Ya. Kan dia juga kemarin komennya. Ya, sebenarnya saya juga masih kecil, maaf karena Masih saya. kecil maaf lah Ustadz ya. Masih- Tapi saya tuh pengen gini aja lah Ustadz ya, karena kan saya tuh tidak mau aja. Iya. Ya saya mau orang mau kayak mana selagi dia merasa itu semua ke Allah nggak masalah sih ya. Masalah, ya. Cuma Cuma kalau tujuannya ke situ tujuannya. iya, tapi kalau udah menyesatkan kami lah nggak mau saya Ustadz. Tapi ya perlu bandingan juga kan Iya. gitu kan, bagaimana pengetahuan. Jadi ngerokok kemarin nggak boleh kan? Boleh. Ngerokok nggak boleh, tahlilan nggak boleh. Nggak boleh. Nggak boleh. Nah ini juga saya pertanyaan Bang.
kan tujuannya ke Allah lah ya. Nah, memang kita tujuannya ke Allah dan Nabi. Tapi ini jalannya ini adalah namanya madhab, ini jalannya Ustaz. Kenapa Ustaz nggak madhab? Saya Kenapa kembali lagi. diulang ke situ? Kenapa kembali ke situ? Iya, Ustaz. Udah. Ya, yang penting kan sini kan saya silaturahim menunggu udah dipotong ya. Ya, udah dipotong rambutnya, udah dipotong. Dipotong. Udah pakai Iya, jubah udah. Jubah. Insyaallah. sudah hijrah. Tinggal jenggotnya dipanjangkan juga. Jangan sudah. sampai kita salah hijrah. Betul, Ustaz. Ya udahlah, nggak apa-apa lah, insyaallah. Tapi boleh saya pakai cincin Ustaz ya? Sama kayak Ustaz berarti ya. Yang penting Selagi tidak ada keyakinan dengan itu boleh. boleh ya. Tapi kalau mau ke sini boleh diajak nanti siapa ustadznya itu, Ustadznya sekalian sama kiai ini ya. sama kiainya itu. Iya Ustaz. Ya. Nanti ditunggu ya. Ustaz. Ya udahlah. Tadi dia komentasi nggak apa-apa ya. Nggak apa-apa. Nambah pengetahuan biar direkam. Biar kita nanti kan membantu. Oh iya, saya nggak boleh gitu kan. Nanti kalau ada teman nanti mau saya kasih tahu juga kan gitu Ustaz. Biar tahu teman-temannya kan. Iya, alhamdulillah lah. Insyaallah. Ya udah Ustaz, saya pamit. Iya. Ya, terima kasih banyak atas waktunya. Ya. Mohon maaf nih Ustaz ya. Enggak apa-apa. Nih, Nggak bawa apa-apa jawabannya. nggak bawa apa-apa, mohon maaf. Kamu sudah datang aja, saya sudah senang. Silaturahim ya. Apalagi nanti kalau ngajak temennya kan, biar nggak semakin banyak orang yang sesat. Oh, nggak semakin banyak orang sesat. Biar kita berkumpul di sini. Ustadz banyak juga santrinya dulu. Alhamdulillah. Udah banyak udah ya. Masya Allah. Ya udahlah Ustadz, terima kasih banyak lah Ustadz ya. Ya Pak, ini Ujang. Masya Allah, Al Mukarram ya Pak Ujang. Masya Allah. Saya juga Ustadz, terima kasih banyak ya. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Insya Allah. Susah Bang kalau gini. Iya, nanti kita di mobil aja ceritanya. Aduh. Alhamdulillah. Besok nggak usah lagi pakai tasbih. Nggak usah Bang. Sesat. Sesat. Allahu Akbar, Masya Allah. Masya Allah, pemahaman. Ya, sebetulnya tanggapan antum gimana sih, Rod? Tanggapan anak bingung Bang. Kita bawa Ustadz Abdul Khair aja ya? Harus Bang, soalnya dia kan tua supaya lebih. Iya, biar Yang sama-sama tua lebih lah. memahami lah. Tapi Pak Ujang udah pendek rambutnya ya? Udah bisa ngajarin kita juga, ngajarin. Tangan itu aduh. Masya Allah, alhamdulillah saudara. Saya tuh nggak mau bahas panjang kali lebar. Kenapa? Kalau kita bahas tentang dalil, dia punya dalil juga ya. Iya benar. Tapi kalau pakai logika dia ya nggak bisa. mau jawab. Iya. Kenapa? Karena agama nggak boleh disamakan dengan Akal kata memang Akal benar logika, itu ya. sahabat. Benar. Jadi kita itu adin mabniun ala nukul la ala munasabatin ukul. Memang benar, tapi ya penjelasannya juga harus benar. Iya. Ya begitulah. Kita nggak boleh bermadhab Bang. Intinya dia nggak mau diskusi sama bocah ya Bang. nggak mau dia berdiskusi Ini sama harus bocah. sama yang Coba tua kita dengan yang ajak tua. Ustadz Abdul Khair lah nanti gimana lah. Ustadz Abdul Khair mungkin nonton lah. Masa kita langsung main ilmu ya nggak kan? Iya. Takutnya nanti tambah susah saudara untuk ya namanya pemahaman dimaklumi. Insya Allah saudara ambil positifnya saja lah ya. Kita udah biasa lah hidup dengan perbedaan ya. Perbedaan. Cuma kembali kepada kitanya. Yang jelas kita bisa memahami dengan ajaran-ajaran sesuai dengan guru-guru kita. Iya. Ya, kembalikan kemana dan sesuai dengan apa yang bisa kita dapatkan. Kalau bisa kita terima dengan sesuai pengetahuannya begini begitu, insya Allah. Tapi kembali ke kita lah, jangan sampai katanya tadi jangan guru sesat ya. Guru sesat. Gurunya jangan sampai banyak yang sesat. Sesat kami ini saudara. Jangan nonton lah sesat kita. Kita ajak Ustaz Abdul Khair biar disesatkan juga ya Ustaz Abdul Khair ya. Allahu Akbar. Ini suatu sangat pengetahuan yang bisa kita bahas saudara.
Karena pentingnya suatu keilmuan itu, jadi kita harus bisa berhadapan dengan orang-orang yang berilmu juga. Iya. Jadi nggak bisa kita dengan akal-akalan juga kita ini kenapa sih Rod? Salah jalan. Harusnya ke sana ya. Ya udahlah, sampai di sini aja saudara. Kami akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.